Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ustazah pada hari ini? Nah, Ustazah Rifka kali ini akan memberikan materi matematika mengenai desimal. Nah, jika minggu lalu anak ustazah sudah mengenal bilangan desimal bersama Ustazah Laila, nah hari ini kita masuk ke materi mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Nah, ada dua cara pertama dan cara kedua. Nah, Ustazah akan jelaskan cara pertama dulu ya. Cara pertamanya yaitu mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Karena pecahan biasa itu ada pembilang dan ada penyebut. Jadi penyebut dulu nih kita ubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kita langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama yaitu ada 1/4. Nah, 4 dikali berapa? Apakah 4 dikali berapa hasilnya 10 ada nggak? Nah, nggak ada ya anak ustazah. Jadi kalau yang untuk 100 kita ubah ke 100. Nah, 4 dikali 25 itu hasilnya 100. Jadi karena penyebutnya kita kali 25, maka pembilangnya juga kita kali 25. Jadi 1 kali 25. Jadi 25/100. Nah, 25/100 ini masih dalam bentuk pecahan biasa. Kita ubah ke desimalnya. Nah, di sini anak-anak ustazah bisa lihat pembilang lebih kecil daripada penyebut. Ya kan, 25 dengan 100 tentu lebih kecil 25. Nah, karena pembilang lebih kecil daripada penyebut, berarti di depannya kita pakai 0. 0 lalu ditambahkan koma. Nah, untuk 100 ini berarti mengartikan bahwa dua angka di belakang koma. Jadilah dia 0,25. Ini dia 25-nya dua angka di belakang koma. Nah, itu untuk contoh pertama. Contoh kedua, 5/8. Ayo, 8 dikali berapa hasilnya 10? Tidak ada. 8 dikali berapa hasilnya 100 juga tidak ada. Selanjutnya kita ke 1000. Nah, ada nih anak-anak ustazah. Jadi 8 dikali 125 itu hasilnya 1000. Penyebut kita kalikan 125, berarti pembilang juga harus kita kalikan 125. Jadi 5 kali 125 itu adalah 625/1000. Oke, ini masih pecahan biasa. Kita bentuk ke bilangan desimal. Jadi, nah, ini pembilang lebih kecil daripada penyebut. Berarti tetap 0, 1000 menandakan 3 angka di belakang koma. Berarti 0,625. Nih 3 angka di belakang komanya 625. Berarti inilah dia bilangan desimal dari 625/1000. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, membagi pembilang dan penyebut sampai habis. Nah, dengan metode pembagian. Oke, kita masuk contoh yang pertama masih 1/4. Ya, masih 1/4. Berarti ini 1 kita bagikan 4. 1 dibagi 4 tidak bisa ya nak ya. Berarti kita bikin di hasil pembagiannya 0. Ya, 0 dikali 4 itu adalah 0. Jadi terus 1. 1 kita turunkan, 0 lagi. Atas dinaikkan koma. Baru deh kita bagi. 10 dibagi 4 itu ada 2. 2 dikali 4, 8. Kita kurang. 10 kurang 8, 2. Nggak bisa dibagi 4. Kita tambahkan 0. 20 dibagi 4, 5.
5 dikali 4, 20. 20 dikurang 20 hasilnya 0 atau habis. Nah, ingat ya, dia bilang membagi pembilang dan penyebut sampai habis. Harus sampai habis. Ini udah habis. Berarti hasilnya ini 0,25. Oke. Terus masuk ke contoh kedua, 5/8. 5 dibagi 8. 5 dibagi 8 tidak bisa. Kita taruh di sini 0. Di sini juga 0, 5. Kita tambahkan 0, naikkan koma. Nah, 50 dibagi 8, 6. 6 dikali 8, 48. Jadi masih bersisa 2. 50 kurang 48, 2. Masih bersisa, kita tambahkan 0. Kita bagi terus sampai habis ya nak ya. Tambahkan 0. 20 bagi 8, 2. 2 kali 8, 16. 20 kurang 16 itu 4. Masih bersisa nak. Kalau masih bersisa terus kita bagikan 4. Oke, 4 bagi 8 nggak bisa, tambahkan 0. 40 bagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Nah, ini baru habis. Oke, berarti hasilnya nih 0,625. Nah, ini dengan metode pembagian. Jadi silakan anak-anak ustazah pilih menurut anak-anak ustazah mana yang paling gampang, cara pertama kah atau cara kedua. Oke, selanjutnya kita masuk mengubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Juga ada 2 cara nih anak-anak ustazah. Yang pertama, memisahkan bagian bilangan bulat dan bagian pecahan. Kemudian mengubah bagian pecahan menjadi bentuk desimal. Nah, kalau pecahan campuran itu nih anak-anak ustazah, kan ada bilangan bulat dan ada pecahan biasa. Itu yang namanya pecahan campuran. Jadi di sini kita pisahkan dulu bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, lalu kemudian pecahan biasanya kita ubah menjadi bentuk desimal. Oke, ini ada 1/3/5 contohnya. Nah, bilangan bulatnya adalah 1. Bilangan pecahan biasanya adalah 3/5. Nah, ini udah ustazah pisahkan. Oke, kita turunkan. 1 ditambah 3/5 ini kita buat dalam metode pembagian. 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 bisa nggak anak-anak ustazah? Nggak bisa ya. Berarti di sini 0, turun 0, 30. Naikkan koma. 30 bagi 5, 6. 6 kali 5, 30. Habis. Nah, berarti hasil dari 3/5 itu adalah 0,6. Nah, jadi tinggal kita tambahkan deh. 1 ditambah 0,6 itu adalah 1,6. Nah, itu dia. Jadi gampang kan? Nah, selanjutnya contoh kedua. 3/8. Ini udah ustazah pisahkan. Bilangan bulatnya 3, pecahan biasanya 3/8. Oke. 3 kita turunkan, 3/8 kita pakai dengan metode pembagian biasa. 3 dibagi 8. 0, 0, 30. Naik koma, 30 dibagi 8 berapa? 3. 3 dikali 8, 24. 30 kurang 24 masih ada sisa 6. Naikkan koma, 60 dibagi 8. Berapa? 60 dibagi 8. 60 dibagi 8 itu ada
7. 7 dikali 8 ada 56. 60 kurang 56 masih ada sisa nih 4. Udah mau habis enak ya. 4 kita masukkan 0. 40 dibagi 8 5. 50 dikali 8 40. 40 jadi habis. Ini habis enak ya. Ini 40, ini 40. Tempatnya udah habis. Jadi 0,375 ya kan? Jadi kita tulis di sini 3 tambah 0,375. Terus tinggal kita tambahkan aja deh, 3 tambah 0,375 itu berarti 3,375. Nah, ini dia anak-anak ustazah. Jadi, bilangan desimal dari 3/8 itu adalah 3,375. Terus, bilangan desimal dari 1/3/5 itu adalah 1,6. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Nah, cara yang ini menurut ustazah lebih gampang dan lebih nggak ribet ya nak ya. Jadi kita masuk ke contoh aja. Ini ada 1/3/5. 1/3/5 ini kan masih pecahan campuran. Kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu ini. Gimana caranya? Kita ubah ke pecahan biasa ya nak ya. 5 kali 1 5 tambah 3 8/5 penyebutnya. Ya udah, tinggal kita bagikan aja 8 dibagi 5 dengan metode pembagian biasa. 8 dibagi 5 1, 1 dikali 5 5, 8 dikurang 5 3, nggak bisa, kita tambah 0 naik koma. Nah, 30 dibagi 5 6, 6 dikali 5 30. Jadi hasilnya ini 1,6. Nah, sama enak ya. Nih, lihat cara yang kedua hasilnya 1,6. Cara yang pertama hasilnya juga 1,6. Oke, kita selanjutnya ke contoh berikutnya. 3/8. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 8 dikali 3 24. 24 tambah 3 27. 27/8. Oke, kita bagikan dengan metode pembagian biasa sampai habis enak ya membagikannya. 27 dibagi 8 3, 3 dikali 8 24. 27 dikurang 24 itu berarti 3 nggak bisa, kita naikkan koma, tambahkan 0. 30 dibagi 8 3 dikali 8 24. Nah, 30 kurang 24 6, masih belum habis enak ya. Terus kita tambahkan 0. 60 dibagi 8 7. 7 dikali 8 56. 60 dikurang 56 ada 4, masih belum habis enak ya, kita bagikan terus, tambahkan 0. 40 dibagi 8 5, 5 dikali 8 40. Hasilnya baru habis. Jadi inilah dia hasilnya 3,375. Sama ya nak ya, ini cara yang kedua, ini cara yang pertama. Jadi hasilnya itu sama. Nah, jadi kalau menurut ustazah, cara yang kedua ini lebih gampang. Tapi menurut pemahaman anak-anak ustazah, terserah anak-anak ustazah mau dengan cara yang pertama atau cara yang kedua. Yang penting itu hasilnya sama. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Nah, keywordnya yang penting harus anak-anak ustazah ingat, bilangan desimal satu angka di belakang koma itu menjadi pecahan per 10. Nah, ingat ya, satu angka di belakang koma menjadi pecahan per 10. Terus, bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma menjadi pecahan per 100.
ya. Jadi 2 angka di belakang koma menjadi pecahan per 100. Nah, yang ketiga, bilangan desimal dengan 3 angka di belakang koma menjadi pecahan per 1000. Ingat, 1 angka per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000. Itu yang harus anak-anak ustazah ingat. Kita ke contoh. Contohnya yang pertama itu ada 0,25. Ingat, 2 angka di belakang koma berarti dia per 100, ya, per 100. Jadi, karena 2 angka di belakang koma per 100 berarti 25 per 100. Nah, kita sederhanakan nih. 25 per 100 itu kan masih besar nih, nak. Jadi, sama-sama kita bagikan 25 biar dia sederhana atau lebih kecil. Nah, yang ini pembilangnya 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25 itu adalah 4. Jadi, pecahan biasa dari 0,25 itu adalah 1/4. Nah, kita masuk ke contoh nomor 2. 1,2. Nah, ini 1,2 adalah 1 angka di belakang koma, berarti menjadi pecahan per 10. Nah, pecahan biasanya menjadi 12 per 10. Nah, ini masih besar, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Yang ini bisa dibagi, yang penyebutnya bisa dibagi. Nah, sama-sama dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. 10 dibagi 2, itu adalah 5. Nah, kalau misalnya anak-anak bertanya, Ustazah kenapa nggak dibagi 4 aja atau dibagi 3? Nah, kita coba. 12 dibagi 3 itu adalah 4. Kalau dibagi 3 ya, 12 dibagi 3, 4. Nah, kalau 10 dibagi 3 berapa? Berkoma nggak bisa ya, makanya yang bisa itu cuman dibagi 2. Sama-sama bilangan bulat hasilnya, 12 dibagi 2, 6, 10 bagi 2, 5. Nah, pecahan biasa 6, jadi pecahan biasa dari 1,2 itu 6/5. Nah, jadi nanti kalau seandainya soalnya ada soal latihan yang diminta pecahan campuran, nah dari 6,5 ini anak-anak ustazah ubah ke pecahan campuran. Nah, gimana? Udah pada paham kan anak-anak ustazah untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Nah, jadi pecahan campuran dari 6/5 itu adalah 1/5. Dari mana dapatnya? Oke, ustazah ulang. Kita dengan metode pembagian biasa. 6 dibagi 5 itu adalah 1. 1 dikali 5, 5. Sisanya 1. Inilah dia nak, 1/5. Jadi pecahan campurannya 1/5, pecahan biasanya 6/5. Nah, itu dia materi matematika kita pada hari ini. Jika anak ustazah ada yang belum paham, silakan bertanya kepada ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.